حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani atsabahullah, hadis-hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang anjuran serta motivasi agar memperindah bacaan Al-Quran. Indah bukan hanya lantunan saja, tapi diiringi dengan tajwid. Yang di situ nanti ada qalqalah, ada ikhfa'nya, ada idharnya, ada idghamnya, ada matnya, semuanya manakala membaca Al-Quran diiringi dengan tajwid yang benar maka akan nampak indah. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil. Tartil yaitu sesuai dengan tajwidnya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang gunnah digunnahkan, seperti itu. Hadisnya ada 3, yang hafal semuanya disetorkan serentak seperti biasanya, yang hafal cuma 1 atau 2 berikutnya. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Hafidha? Tafadhal. Tafadhal. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu la qala ya Abu Musa la salaka utida min mazamir. Naam, a'anakumullah. Ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan, disimak baik-baik hadis yang berikutnya. Qala al-muallif asbahullah bab al-hath ala ayatin makhsusah. Bab dorongan serta motivasi untuk membaca ayat-ayat yang dikhususkan. Kalau yang sebelumnya anjuran untuk memperindah bacaan Al-Quran. Suatu bacaan Al-Quran akan dikatakan indah manakala sesuai dengan tajwidnya sehingga nampak indah. Nah sekarang bab yang kita baca sekarang barakallahu fiik adalah bab anjuran serta motivasi untuk membaca ayat-ayat yang khusus. Mafhum? Al-hathu ala itu berarti ala qiraah. Jadi dorongan motivasi untuk membaca ayat-ayat yang khususkan atau ayat-ayat yang khusus. Kenapa demikian? Karena keutamaannya. Seperti ayat kursi sudah dilewati berkali-kali kan? Kisah yang masyhurah, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan untuk menjaga apa? Nah barakallahu fiik. Zakat. Kemudian setiap hari curilah setan.
dicuri, hari berikutnya dicuri lagi, hari berikutnya dicuri lagi. Akhirnya setannya bicara. Kalau ingin aman, tidak diganggu, maka bacalah ayat kursi. Akhirnya kabar tersebut dikabarkan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihissalam mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan kepadamu itu benar, cuman dia pendusta. Setan kan pendusta. Cuman walaupun dia pendusta, kalau yang disampaikan itu benar, ya diterima. Ini berarti menunjukkan bahwasanya yang namanya al-haq, kebenaran, datang dari siapapun, bedakan ya, datang dari siapapun wajib kita benarkan. Tapi di dalam mengambil al-haq, mengambil kebenaran, mencari ilmu maksudnya, carilah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta walaupun ilmu alat, ilmu tajwidnya, ilmu bahasa Arabnya, nahwunya, sharafnya, mustalahnya, usulnya, ambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga antum atau telinga kita semuanya bahwasanya di sana ada hadis yang sangat banyak sekali. Yang jadi tolak ukur biasanya adalah asar ucapan siapa? Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, dinukilkan di dalam mukadimah Sahih Muslim. Apa kata beliau rahimahullah? Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dilihat, ternyata dari ahli sunnah diambil ilmunya, ambil hadisnya. Dilihat lagi, oh ternyata dari ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum, enggak diambil ilmunya, enggak diambil hadisnya. Jadi jangan sampai timbul alasan lagi, ini kan ilmu alat Ustaz. Hatta walaupun ilmu alat, ambil dari al-sunnah. Kenapa demikian? Karena yang namanya hati itu sangat lemah. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Al-qulubud dha'ifah wal fitanu wasyubhal khattafah. Hati itu sangat lemah, sedangkan fitnah atau syubhat menyambar-nyambar. Seperti itu. Awalnya mungkin dia belajar ilmu alat, tapi ternyata gurunya Masya Allah dalam menyampaikan luar biasa. Akhirnya muji-muji gurunya yang hizbi mutadik tadi misalkan. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Ini sekedar apa barakallahu fiik, selingan bahwasannya na'am barakallahu fiik, kisah setan yang menyampaikan hadis kepada Abu Hurairah anhu karena menyampaikan suatu kebenaran, maka Rasulullah SAW pun membenarkan dan mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan kepadamu itu benar, tapi dia pendusta. Itu dalil yang apa? Yang seseorang membaca ayat khusus, itu ayat kursi. Ayat kursi ya, ayat tersebut dikenal juga dengan ayat penangkal setan. Masih penangkal setan bagaimana? Biar enggak diganggu setan. Biar enggak diganggu ya oleh setan. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kemudian kita baca di sini hadis yang pendek. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa namanya ini? Sebelum kita lanjutkan, sudah terulang berkali-kali. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, siapa namanya? Ihsan. Abi Ayyub ma'ruf. Abi Qatadah ma'ruf. Kalau Abu Mas'ud siapa namanya? Ayo na'am. Ingat? Antum? Antum ingat? Hasan? Saya ingat juga. Antum ingat? Abdullah? Abu Mas'ud Al-Ansari. Siapa? Suhail? Suhaib. Itu Abi Yahya Suhaib bin Sinan lain lagi. Abi Yahya Suhaib bin Sinan lain lagi. Ini Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayo. Siapa namanya? Abu Mas'ud Al-Ansari, siapa namanya? Sa'ad. Bukan. Abi Ayyub Al-Ansari, siapa namanya? Antum ingat? Uqbah bin Amr. Benar atau enggak?
Benar? Kalau Zaid bin Khalid siapa? Hah? Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Abi Ayyub Al-Ansari. Naam, siapa tadi namanya? Khalid bin Zaid. Kalau Abi Mas'ud Al-Ansari siapa? Uqbah bin Amr ya. Karena ada sahabat yang lain Uqbah bin Amir, ini Uqbah bin Amr. Ahsantum barakallahu fiik. Naam. Jadi Abi Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr. Kalau Uqbah bin Amir itu lain lagi. Kemudian kalau Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Khalid bin Zaid. Nah, kemudian kalau Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i. Naam, ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lihat Ani Abi Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatah, muttafaqun alaih. Dilihat hadisnya itu pendek. Dari hadisnya Abi Mas'ud radhiyallahu anhu Uqbah bin Amr dari Rasulullah SAW qala, beliau berkata, man qara'a bil ayatain, barang siapa yang membaca dua ayat min akhir surat Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah. Antum tahu surat Al-Baqarah? Nah, dua ayat terakhir, barang siapa yang baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin, nah pada malam tersebut, kafatah, niscaya akan apa? Kedua ayat tersebut mencukupi dia. Maksudnya mencukupi bagaimana? Para ulama telah menjelaskan bahwasanya mencukupi dari gangguan-gangguan yang ada. Paham ya? Nah, sebagian mereka mengatakan mencukupi kalau dipakai untuk apa? Qiyamul lail, hatta walaupun paling sedikitnya baca dua ayat 6 terakhir surat Al-Baqarah, itu penafsiran yang lainnya juga. Jadi cukup bagi dia kalau ingin qiyamul lail, surat malam, di antaranya paling sedikitnya kalau mau baca tadi itu dua ayat akhir 6 surat Al-Baqarah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kafatah memberikan kecukupan untuk dia sebagai benteng, dibebaskan, nah barakallahu fi, dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Itu di antara maknanya. Bisa dipahami ya? Apa ayatnya berarti dari mana itu? Dari amanar rasulu bima unzila li rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ayat berikutnya la yukallifu nafsan illa wus'aha, ila akhir ayat. Dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Keutamanya apa? Kafatah, niscaya akan berikan kecukupan untuk dia. Kecukupan dalam artian apa? Nah, barakallahu fiik, dijaga dari gangguan-gangguan syaitan terkutuk. Naam. Sebagian mereka mengatakan cukup kalau seandainya dibaca dalam surat malam. Mafhum? Cukup kalau seandainya dibaca dalam salat malam. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Berarti ada memang dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang kalau dibaca khusus itu ada keutamaan. Naam. Kadang ada surat, kadang juga apa, ada yang ayat, di antara ayat kursi tadi ya, ayat kursi, kemudian ayat ini. Dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Mafhum? Kemudian kadang kalau surat apa, surat-surat yang punya keutamaan banyak sekali. Surat Al-Fatihah keutamaannya juga banyak. Surat Al-Ikhlas ya kan, keutamaannya juga banyak. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Bab fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Hadis ini sering disebutkan oleh para ulama dan bahkan dinukilkan dalam kitab-kitab fikih, di antaranya kitab Umdatul Ahkam dan juga kitab-kitab yang lainnya, yaitu seputar keutamaan wudu. Maksudnya bagaimana? Keutamaan orang-orang yang senantiasa wudu. Nah, dengan air atau yang semisalnya. Karena nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Wajahnya berseri-seri, bercahaya. Nah, kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutina ghurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Sudah antum lewati kan dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, hadis ini hadis sahih, cuman yang antum perhatikan di situ ada namanya lafaz yang mudraj. Lafaz tambahan. Tambahan tersebut bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari siapa? Nah, barakallahu fiik, dari Abu Hurairah atau dari Nu'aim al-Mujmir. Kalau kita lewati kemarin, dari Nu'aim al-Mujmir atau dari Abu Hurairah.
Hah? Naam, fikihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebutan para ulama, tambahan tersebut bukan tambahan dari Rasulullah SAW yang lafaz faman istata'a minkum an yutina ghurratahu falyaf'al. Mafhum? Jadi hadisnya cuma sampai pada min asaril wudu, sampai situ aja. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ingin merujuk ulang, barakallahu fiik, syarah Umdatul Ahkam disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri wafaqahullah. Naam, seputar apa? Nah, mudraj dan idraj. Mudraj itu kalau dalam ilmu mustalah dari kata adraja, yudriju, idrajan, mudraj. Mudraj itu mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Lafaz yang bukan bagian hadis dimasukkan. Kadang-kala untuk menjelaskan makna hadis, kadang-kala. Mafhum? Siapa yang memasukkan? Yang memasukkan adalah para perawi atau sahabat. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Naam. Seperti lafaz asbighul wudu. Kemudian apa? Naam, wailun lil aqab minan nar. Sambungannya begitu. Lafaz wailun lil aqab minan nar ini ucapan Rasulullah SAW, tapi asbighul wudu tambahan. Mafhum? Nah, ini namanya mudraj, sesuatu yang dimasukkan. Kalau perbuatannya idraj. Paham ya? Nah, ini masyhur ma'ruf dalam ilmu mustalah. Jadi lafaz yang bukan bagian hadis dimasukkan oleh seorang perawi atau seorang sahabat dalam rangka untuk menjelaskan makna hadis atau dalam rangka menunjukkan fikih perawi tersebut atau sahabat tadi. Bisa dipahami ya? Nah, kita artikan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku ya'tuna yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat akan datang ghurran muhajjalin, dalam keadaan berseri-seri dan bercahaya. Nah, apanya? Anggota wudu. Sebabnya kenapa? Min asaril wudu, disebabkan karena bekas-bekas air wudu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Wudu perbuatannya, wudu itu airnya. Wudu perbuatannya, wudu itu airnya. Mafhum? Bedanya cuma di dhammah sama di fathah. Wudu, wudu. Nah, wudu, wudu. Kalau wudu itu adalah apa, barakallahu fiik? Adalah perbuatannya. Kalau wudu itu airnya. Kalau wudu adalah airnya. Bisa dipahami ya? Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat ucapan yang berikutnya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrahnya itu maksudnya anggota wudu, artinya gitu, maka lakukanlah. Maksudnya gini. Fikihnya Abu Hurairah dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid. Nah, walaupun itu terlalu berlebihan juga ya, karena pendapat yang sahih nanti, kalau seandainya dia mencuci bagian tangan, cukup di atas, barakallahu fik, siku dikit. Tapi kalau fikirnya Abu Hurairah sampai ketiak. Paham ya? Nah, karena biar nanti ketika dibangkitkan itu bercahaya. Tapi ternyata dinilai sebagian para ulama itu terlalu berlebihan. Mafhum? Maksudnya apa? La ifrat wa la tafrid. Sesuai dengan dalil cukup. Paham ya? Pada asalnya kan kalau tangan dicuci sampai mana? Siku kan? Dilebihkan dikit enggak masalah. Sampai bawah adut ini, lengan atas ini. Mafhum? Nah, kalau kaki seharusnya mana kaki? Nah, mata kaki kan dinaikkan dikit enggak masalah sampai betis bagian bawah itu. Tapi kalau sampai lutut berlebihan. Walaupun alasannya apa? Biar nanti dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, lafaz ini yang terakhir ini, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, ini lafaz bukan lafaz siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sana, nah, barakallahu fiik, mudraj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrahnya, nah, maka lakukanlah. Sebenarnya ghurran muhajjalin ini biasanya dipakai untuk kuda. Jadi kuda, nah, barakallahu fiik, itu biasanya di bagian dahinya itu ada semacam bulu yang berwarna putih. Maksudnya diibaratkan itu daripada kuda yang warna hitam tadi, ada sesuatu yang putih yang bercahaya. Nah, ini aslinya untuk hewan aslinya. Cuman digunakan di sini untuk apa, barakallahu fiik? Untuk memberikan suatu keutamaan bagi orang yang wudu, yaitu apa? Bercahaya. Bercahaya di bagian anggota wudu tersebut. Secara global seperti itu. Nanti kalau antum merujuk bisa melihat syarah Umdatul Ahkam yang paling mudah aja, syarah Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri wafaqahullah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kesimpulannya, barakallahu fiik. Nah,
Ini semua terjadi nanti dari kiamat. Dan ketika di dunia pun, antum saksikan orang-orang yang suka wudu itu biasanya bersih. Biasanya bersih. Terkhususkan area apa? Telinga. Karena setiap hari dia cuci telinga ini. Paham ya? Dengan cara mengusap apa? Membasuh dengan air itu ya barakallahu fiik, dibersihkan maksudnya ya, dibersihkan. Nah, walaupun sekali, hanya sekali saja, tapi kan sering dibersihkan. Beda dengan orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah wudu wala shalat wala syai'. Antum lihat kalau percaya. Bagian sini pasti biasanya pernah barakallahu fiik penuh dengan debu situ, banyak debunya. Kotor biasanya. Paham ya? Nah, karena tidak pernah dibersihkan. Tapi orang-orang yang salat, yang wudu itu Masya Allah bersih bagian. Nah, barakallahu fiik telinga tadi. Kemudian barakallahu fiik untuk masalah wudu ini tentunya pembahasan dalam kitab fikih. Namun anak globalkan, yang wajib kalau yang masalah mencuci, perhatikan ya, yang wajib 1, 2 bagus, 3 sempurna. 1 pun sah, karena itu wajib. Kecuali kepala memang harus 1 kepala. Paham ya? Ambil air, paham ya? Airnya pun nggak perlu air banyak ini, cukup dibasahi tangannya. 1 kali toh kalau kepala. Paham? Selain itu 1 wajib. Mafhum? 2 bagus. 3 sempurna. Lebih dari 3 terlalu berlebihan. Paham maksudnya? Kalau melebihi 3 terlalu berlebihan, cukup 3. 1 misalkan, 2, 3. 1, 2, 3. Atau kalau terpisah 1, 2, 3. Paham? Seperti itu. Nah, kalau melebihi 3, barakallahu fiik sebut dalam riwayat, sungguh dia telah ta'adda wa dhalam. Sungguh dia telah melampaui batas dan apa? Mendolimi. Maksudnya apa? Berlebihan. 3 itu batasan maksimal. Cuman itu berdosa atau tidak? Insya Allah tidak, tingkatannya tidak sampai berdosa karena orang nggak sengaja. Cuman diupayakan semaksimal mungkin. Kalau 1 harus wajib kalau 1 ya. Bagian kepala bagaimana? Cukup sekali kalau kepala. Cukup sekali saja ya. Naam. Itu pembahasannya dalam kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil 2 hadis. Disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.